Kria Seni tahun 2020, yaitu dengan dosen pengampu Nur Hadi Siswanto S.Phil M.Phil. Kita dari kelompok 12B yang terdiri dari pertama yaitu Ursila Ningsih, kedua Aditya Fakril Kutbi, ketiga Cilo Zahra Kintara. Di sini kita akan mempresentasikan tentang apa itu bela negara. Nah, pengertian bela negara yaitu konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Lalu, bagaimana arti bela negara di Indonesia? Arti bela negara di Indonesia yaitu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Mengenai bela negara, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, terdapat pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Bela negara itu sangatlah penting. Mengapa? Karena wajib bela negara guna mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap terjaga dan terhindar dari berbagai ancaman. Lalu, ada alasan lain mengapa kita wajib membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, 1. Merupakan usaha dalam menjaga kesatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, salah satu bentuk penghormatan kepada pahlawan yang telah berjasa dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Ketiga, menjaga martabat dan harga diri bangsa. Keempat, salah satu upaya dalam menjaga hak asasi masyarakat Indonesia, baik hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman. Terakhir, menjaga integritas dan identitas bangsa Indonesia. Sebagai orang Indonesia, sudah seharusnya saya ikut membela negara. Bela negara zaman sekarang sudah beda dengan zaman dulu. Para pahlawan dulu pakai bambu runcing. Kalau saya sih pakai kuas dan cat. Karena sekarang musuh kita bukan penjajah lagi, melainkan diri kita sendiri. Kita mudah termakan hoax, mudah terpancing emosi, lantas main hakim sendiri. Lebih mudah bagi kita untuk membenci daripada mentoleransi. Ini karyaku. Bagaikan seorang ibu mengasihi anaknya tanpa memandang rupa. Begitulah Indonesia seharusnya. Apa itu problematika yang akan muncul atau ancaman? Problematika atau ancaman biasa diartikan dengan bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Tindakan ancaman atau problematika yang muncul ini dibagi menjadi dua, yaitu ada non-militer dan militer. Indonesia, debar jantungku.
Ancaman non-militer. Ancaman ini diciptakan oleh beberapa kelompok yang bertujuan membuat negeri ini menjadi berantakan. Ancaman ini adalah salah satu ancaman terbesar karena bisa melibatkan berbagai pemikiran pada warga negara Indonesia yang bisa membuat bangsa ini terpecah belah. Contoh dari ancaman non-militer yaitu: pertama, KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ancaman ini sudah dipraktikkan sejak zaman Orde Baru. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara. Kedua, ada narkoba. Pemakai narkoba adalah salah satu dampak dari rusaknya penerus negeri ini. Narkoba juga memiliki zat-zat adiktif yang berdampak buruk bila digunakan. Bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, dan yang paling buruk adalah kematian. Ketiga, isu SARA. Isu inilah yang menjadi ancaman besar di beberapa tahun terakhir, karena semakin banyak orang yang menyebarkan berita hoax tentang berbagai agama atau ras yang bisa menyinggung masyarakat tertentu, yang bisa menyebabkan demonstrasi. Kekayaan budaya. Kekayaan budaya Indonesia juga sering terancam, karena sudah ada beberapa kasus budaya Indonesia yang diakui oleh negara lain. Yang terakhir, penyebaran budaya asing. Zaman sekarang banyak sekali anak remaja yang terlihat hidup dengan budaya kebarat-baratan. Ini dikarenakan penyebaran budaya yang sangat cepat lewat sosial media. Sayangnya, banyak juga remaja yang susah untuk memilah mengikuti budaya yang lebih baik daripada yang buruk. Ancaman militer. Contoh ancaman militer yaitu: pertama, agresi dari negara lain atau penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kedua, pelanggaran wilayah, atau merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. Ketiga, aksi teror bersenjata, yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional, atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri, yang berskala tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Keempat, pemberontakan, atau merupakan proses, cara, perbuatan pemberontakan atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Terakhir, perang saudara, terjadi antar kelompok bersenjata dalam satu wilayah yang sama. Sebagaimana contoh di atas bisa membuat NKRI terpecah belah dan membuat banyak kerugian dalam negeri ini, seperti terganggunya kestabilitasan NKRI. Ancaman-ancaman di atas sangat berpengaruh dalam masyarakat Indonesia, yang dalam menyebabkan hilangnya rasa cinta tanah air dan hilangnya jati diri seorang bangsa Indonesia. Solusi atau pemecahan terhadap krisis bela negara. 1. Mengadakan kegiatan bela negara saat siswa-siswi memasuki sekolah. 2. Mengadakan upacara setiap hari Senin dan menyanyikan lagu wajib nasional setiap sebelum memulai pelajaran. 3. Memakai produk yang memiliki khas daerah masing-masing dengan bangga karena keunikannya. 4. Sadar bahwa negara kita tercinta ini memiliki ragam budaya dan tradisi yang sangat banyak yang tidak dimiliki oleh negara lain. Lima, melestarikan budaya yang ada agar tetap terjaga, tidak diambil oleh pihak manapun. 6. Memilah antar budaya luar yang dapat dicontoh, agar tidak semua budaya dari luar dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. 7. Mempelajari akan sejarah-sejarah bangsa ini. 8. Ikut memajukan negara ini. Kritik atau saran. Sudah saatnya kita melakukan koreksi, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan merencanakan revolusi mental untuk menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih bagus.
dalam pokok bahasan bela negara dan identitas nasional adalah melalui revolusi mental. Terima kasih.